Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sugeng. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan citra bagian kedua. Utamanya kita akan lebih mendalami tentang kontur pada citra. Jadi sebelumnya kita sudah belajar pengolahan citra pertama di bagian computer vision. Bagaimana cara membuka gambar, bagaimana kita melakukan konversi gambar RGB berwarna menjadi grayscale. Kemudian bagaimana kita melakukan filtering terhadap sebuah citra ya, agar citra itu menjadi lebih smooth. Kemudian ketika diubah menjadi thresholding, noise-nya berkurang ya, jadi lebih smooth hasilnya. Kemudian kita juga telah melakukan deteksi tepi terhadap sebuah objek yang ada di dalam citra. Nah, dari situ kita tidak bisa menemukan informasi apapun ini. Jadi komputer belum bisa menemukan informasi apapun yang ada di dalam citra ini ketika dia hanya sampai dieksekusi dalam bentuk deteksi tepi. Ya, informasinya hanya pixel, bentuk pixel-pixel saja ya. Jadi kita tujuannya adalah bagaimana komputer ini dia bisa mengenali objek tertentu, misalkan bentuk kotak, bentuk bulat, segitiga, bintang dan lain-lain, sampai nanti ketemu dalam pemrograman secara mesin learning ya, dia akan mengenali misalkan bentuk pesawat, bentuk sepeda motor, bentuk orang, bentuk hewan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Di sini kita konsepnya adalah belajar secara konvensional dulu untuk memprogram komputer supaya dia mengenali bentuk dulu. Nah, nanti selanjutnya ketika sudah secara manual komputer ini kita program untuk mengenali bentuk, nanti kita akan belajar bagaimana sebuah PC ini atau komputer, mesin komputer ini nanti dia mengenali sebuah objek dengan cara mesin learning. Kita program dengan mesin learning. Gitu. Oke, kita kembali ke kontur. Di sini saya gunakan beberapa library, ada pil, dari pil ya. Nanti yang belum ada tinggal pip install pil gitu. Nanti dia akan terinstall. Kemudian biasa karena gunakan library utamanya adalah OpenCV. Kemudian ada IPython untuk displaynya. Kemudian Matplotlib untuk plotting ya. Kemudian NumPy untuk NumPy array-nya. Kita tinggal ketikkan ini. Kemudian tinggal shift enter saja untuk memanggil semua library yang kita gunakan. Oke, sudah. Selanjutnya kita panggil sebuah image. Ya, kita kemarin pakai coin. Jadi ada cv.imageRange ya. Ketikkan ini cv.imageRange, kemudian folder tempat penyimpanannya. Kemudian ini adalah nama dari file yang akan kita gunakan. Kemudian ketikkan juga ini untuk variabel penyimpanannya masih image ori. Kemudian ubah dari brg menjadi RGB. Kemudian kita display untuk menghasilkan citra yang sesungguhnya ya. Jadi gambar citra sesungguhnya seperti ini. Ukurannya cukup besar. Seperti kemarin kita scaling dulu. Jadi ukurannya 40% dari ukuran sebenarnya. Ukuran lebar tingginya kali 40%. Kemudian kita resize. Untuk panggilan programnya adalah cv.resize ya. Image awalnya, image orinya, kemudian ukuran sekarangnya dari width dan height-nya, kemudian kita tampilkan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah ukuran 40% dari ukuran sebenarnya. Selanjutnya, kita ubah dalam bentuk grayscale dengan CVT color BRG ke gray ya. Kemudian kita kasih filter blurring Gaussian blur dengan kernel 7x7 ya. Kemudian kita display hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Sudah dalam bentuk blurring citra. Selanjutnya, kita lakukan deteksi tepi terhadap citra tadi. Deteksi tepinya dengan deteksi Kenny ya. Macam-macam deteksi, ada Sobel dan lain-lain. Di sini saya gunakan deteksi Kenny.
untuk mempermudah saja ya. Di sini data yang dipakai adalah blurring, data yang ini tadi yang sudah terblurring. Kemudian ada threshold atas dan threshold bawahnya ya, 50 dan 100 seperti itu. Nanti bisa disesuaikan nilainya, dilihat hasilnya. Ketika hasilnya kurang bagus bisa disesuaikan lagi ya. Disesuaikan untuk menghasilkan yang terbaiknya. Seperti itu. Nanti bisa dicoba-coba masing-masing. Itu tadi misalkan tadi 50 ya. Dengan 100. Hasilnya masih banyak kontur yang ada di dalam citra ya. Garis-garisnya makin banyak. Kemudian kita thresholdnya kita perbesar 100 dan 250. Ini hasilnya jadi lebih clear ya. Jadi kontur-kontur kecilnya sudah hilang. Jadi itu tujuannya untuk men-threshold kontur-kontur yang tidak sesuai saja atau yang tidak diinginkan. Seperti itu. Nah, ini adalah bagian hasil dari deteksi tepi sebuah koin, gambar koin tadi. Jadi teman-teman bisa coba untuk mencari ini nilai threshold atas dan threshold bawahnya supaya menghasilkan citra yang ingin dianalisanya yang lebih clear saja, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa lakukan proses erosion dan dilation. Erosion ini berarti dia mengurangi titik-titik putihnya ini. Titik-titik putihnya misalkan dia terlalu menumpuk banyak, pengen ditipiskan seperti itu, kita pakai metode erosion. Iterasinya 1 kali aja. Kemudian dilation berarti dia mempertebal titik-titik putihnya. Titik putih-putihnya ini jadi lebih tebal. Seperti itu. Kernel sama ya, kernelnya kita pakai kernel 1 dengan ukuran 3x3. Kemudian kita proses, hasilnya adalah seperti ini. Jadi dia di dilation supaya ininya jadi lebih tebal aja. Jadi awalnya misalkan konturnya ini tidak nempel, ini kan jadi nempel gitu. Ini kelihatannya dia tidak nempel, jadi nempel. Tujuannya itu, jadi kita tujuannya misalkan ini garisnya terputus, supaya nanti dia jadi lebih nyambung lagi. Ini karena jaraknya terlalu jauh, jadi dia tidak nyambung. Seperti itu. Tujuannya dilation dan erosion itu. Kalau ada kontur dua benda yang nyambung, misalkan terlalu mepet, kita bisa lakukan erosion. Tapi kalau kita ingin menyambungkan dua benda yang terputus, kita bisa lakukan dilation. Seperti itu. Sama ya. Ini hanya iterasinya kita tingkatkan jadi 2 kali, jadi putihnya jadi lebih banyak lagi. Oh, sorry. Yang ini tadi belum ya. Ini 13 ya. Ini pakai binary invert, jadi yang hitamnya putihnya lebih banyak di dalam ya. Kebalikan saja. Kemudian ini untuk yang invertnya. Kalau kita lakukan awalnya hasilnya seperti ini, kemudian kita lakukan erosion dan dilation, hasilnya jadi lebih penuh lagi ya. Seperti itu. Kemudian kita bisa menemukan kontur setiap citra dengan cara find contour. Jadi di OpenCV sudah diberikan sebuah modul library untuk menemukan kontur di dalam citra. Ini dia tinggal bikin 2 variabel, kontur dan hierarkinya. Kemudian kita cari find contour dengan image dilation 2 yang akan kita cari. Image dilation 2-nya ini ya, yang kita tampilkan. Kemudian ada red external dan chain approach none. Itu hanya modelnya saja atau tipe untuk menemukan find contournya. Nanti tinggal diikuti saja. Kemudian kita copy file utamanya yang sudah terresize untuk ditampilkan ulang di sini. Kemudian kita draw kontur yang bulat-bulat ini, dia artinya menggambar ulang kontur-kontur yang ditemukan dengan warna hijau ya, red, green, blue. Kemudian thickness-nya 2, itu hanya bentuknya tipenya lain seperti itu. Kemudian kita tampilkan hasilnya yang ini. Jadi kontur yang ditemukan itu yang ini, yang bulat-bulat ini. Ini kontur yang ditemukan oleh program.
di komputernya sudah tahu, oh ini kontur-kontur yang ada di dalam citra. Nah, kontur-kontur ini kita bisa seleksi nanti. Nanti kalau ada gambarnya misalkan tulisan ya, berarti dia akan merujuk kepada bentuk tulisan seperti itu. Nanti kita bisa analisis secara manual ya, secara konvensional untuk menentukan oh ini bulat segini, ukuran segini itu misalkan adalah koin 100. Bulatnya yang ukurannya segini berarti dia koin 500. Bulat yang ukurannya segini berarti dia koin 1000 dan seterusnya. Nah, parameter-parameter itu nanti yang kita bikin algoritma untuk memberitahu atau memprogram komputer untuk tahu bahwa oh ini tuh 100, oh ini tuh 500, oh ini tuh 1000 dan seterusnya. Ini tuh angka, oh ini tuh kotak, ini tuh bulat seperti itu. Bisa dari ukuran, bisa dari tinggi ya, bisa dari lebar ya, bisa dari macam-macam. Macam-macam apa yang ada di dalam citra itu untuk kita analisis dan dijadikan sebuah program supaya komputer bisa mengenali benda tersebut. Contohnya di sini untuk mendeteksi sebuah bentuk, ini saya ada sebuah citra namanya shape2 yang ada di image ya. Kita panggil seperti biasa dan tampilkan citranya ini. Kita shift enter tadi ya, muncul shape2 itu ada bentuk bintang, bulat, ya, bentuk ketupat, kotak dan seterusnya. Kemudian ada ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar, itu ya. Nah, dari sini kita bisa lakukan program yang tadi, yang di atas tadi, untuk menemukan kontur-kontur yang ada di dalam citra ini. Jadi, satu citra ini kita akan analisis di mana dia konturnya ada berapa. Gitu. Jadi, tadi kita sudah panggil, kemudian kita lakukan ubah jadi gray, biasa ya pakai CVT color, PRG itu gray. Kemudian adaptive thresholding dengan adaptive Gaussian untuk hitam putih ya. Kemudian deteksi Kenny thresholdnya 50 dan 200. Kemudian tadi sama fine counternya ya. Jadi nanti akan ketemu counternya, kontur dari citranya. Kemudian kontur-kontur itu kita akan seleksi satu-satu. Kontur citranya dilihat volumenya, ukuran luas volume dari kontur tersebut. Jadi kita pakai perulangan dan menggunakan variabel i di dalam semua konturnya. Banyaknya konturnya berapa, kita ulang sebanyak itu ya. Kemudian dengan cv2.contour area kita akan menemukan luas atau volume dari kontur tersebut. Kemudian kita print satu-satu. Kita bisa coba seperti ini. Nah, kita temukan konturnya adalah sebanyak 13. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 benda yang ada di gambar ini gitu. Nah, kemudian kita print setiap volumenya. Volumenya, luasnya itu kontur 1. Kita tidak tahu nih kontur 1 yang mana, yang kedua yang mana. Secara acak programnya mencari kontur 0 itu nanti kita bisa tandai sebenarnya. Kontur 0 itu yang mana, kontur 1 yang mana. Kita bisa bikin label ya. Bisa bikin label untuk titik tengahnya misalkan di shift 11 ya. Kontur 1, 2, 3, 4 gitu. Nanti bisa dicoba. Nah, ini ada kontur 0, ada 1094,5, kontur 1, 275. Nah, nilai volume ini nanti bisa kita gunakan untuk menyeleksi nih. Oh, kita perlunya hanya kontur yang gede saja gitu. Kontur yang kecil-kecil kita bisa buang, hilangkan. Atau kontur yang butuhnya justru yang kecil-kecil saja, yang gedenya kita buang dan seterusnya. Ada juga untuk fitur ekstraksinya lain selain dari ukuran bisa dari sudut. Sudutnya ada berapa ini? Ada sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7 dan seterusnya. Lingkaran sudutnya banyak sekali. Kalau kotak biasanya sudutnya 4, tuh 2, 3, 4. Segitiga sudutnya ada 3. Nah, sudut-sudut ini nanti bisa kita seleksi satu-satu untuk menentukan, oh ini tuh segitiga, oh ini tuh kotak gitu. Itu lingkaran dan bintang, seperti itu. Jadi fitur-fitur itu kita bisa gunakan secara pemrosesan konvensional untuk mengetahui bentuk sebuah objek. Gitu ya, bisa dipahami ya.
Di programnya silakan diketikkan seperti ini, bisa di stop dulu, kemudian ikuti. Untuk gambarnya sendiri bisa dibuat dari pen ya, saya buat dari pen, kemudian ukurannya bebas saja ya. Kalau terlalu besar nanti bisa di resize gitu. Nanti baru pilih bentuknya masing-masing, warnanya bebas saja. Baru kita panggil dari Jupyter Notebook, kemudian kita tampilkan, kemudian baru kita eksekusi untuk lihat hasilnya. Ini sudah. Nah, kemudian tampilan konturnya ini ya, kontur yang didapatkan ada ini gitu ya. Dari awalnya berwarna seperti ini, dia dideteksi tepi untuk dilihat kontur aslinya. Gitu. Dari situ kita bisa mendraw ulang. Jadi kontur yang tadi kita bisa draw ulang dengan cara tadi draw kontur ya. Dari kontur yang ditemukan kita draw ulang dengan warna green. Bisa juga dengan misalkan ini 55 ya, nanti warnanya juga akan mengikuti berubah ya. Seperti itu. Red, green, blue, merah dan hijau jadi kuning ya. Kalau kita ganti 0 ya dia nanti jadi merah saja. Seperti itu. Ya, sesuai saja, disesuaikan saja. Pengennya apa gitu ya. Ini hasil drawing dari kontur yang telah ditemukan tadi. Kita selanjutnya akan menyeleksi kontur-kontur yang ukurannya kecil. Itu tidak ingin kita drawing gitu. Jadi saya ingin mendrawing yang lebih daripada 1000. Kita tinggal bikin program untuk image selected-nya kita copy dulu untuk ditampilkan ulang dari image originalnya. Kemudian kita looping satu persatu tadi seluruh konturnya. Kemudian kita lihat area atau volumenya. Kemudian kita bandingkan dengan nilai 1000 pixel. Jadi ketika ukurannya kurang dari 1000 pixel dia tidak akan di drawing, tapi ketika dia lebih daripada 1000 pixel dia akan dibikin drawing. Ini hasilnya seperti ini. Jadi dia ada 1094, 1084 dan seterusnya, itu pasti di drawing, tapi tidak untuk yang lebih kecil dari itu. Seperti itu. Nah, itu adalah fungsi seleksi ya untuk menentukan misalkan untuk menyeleksi misalkan tulisan plat nomor kendaraan gitu. Jadi misalkan ada tulisan yang lebih kecil, dia dianggapnya bukan tulisan. Nanti selanjutnya akan dieksekusi untuk di tahap selanjutnya. Jadi ketika kita sudah menemukan karakter 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, nah ini yang dianggapnya sebagai kemungkinan karakter yang akan diseleksi gitu. Kemungkinan karakter yang akan dibaca. Selain itu, nanti bisa selain ukuran kan sama, jadi posisi. Jadi posisinya misalkan dia tingginya gitu di koordinat, misalkan dia ada di koordinat 100, ini kan sama 100 itu. Ini ambil berdekati, ini juga 100 seperti itu. Kalau dia tidak ada di koordinat itu berarti dia bukan kemungkinan sebuah karakter kontur dari angka gitu. Kita bisa seperti itu. Jadi fitur-fitur itu bisa dari koordinat tadi, bisa dari bentuk sudutnya, bisa dari ukurannya, lebar dan tingginya, kemudian bisa juga dari volumenya tadi ya. Kemudian ada titik tengah, kemudian ada titik kemiringannya, diagonalnya, seperti itu. Macam-macam cara untuk menyeleksi kontur nanti ya. Nah, setelah kita seleksi nanti bisa dilakukan dengan mesin learning untuk mendeteksi ini misalkan ini gambar bintang dan lain sebagainya ya untuk lebih akuratnya. Jadi secara manual kita bisa lakukan dengan sudut, tapi untuk bisa lebih akurat misalkan untuk mengenali karakter, untuk mengenali sebuah wajah, untuk mengenali sebuah bentuk pesawat, mobil, itu kita bisa gunakan dengan mesin learning atau deep learning untuk lebih akuratnya. Seperti itu ya. Jadi pelajaran hari ini kita hanya sampai pada seleksi kontur saja. Seleksi kontur untuk mencari fitur-fitur apa saja yang ada di dalam kontur tadi. Bisa tadi saya sebutkan bisa ada dari tinggi, lebar, posisi koordinat X dan Y-nya ada di mana gitu. Macam-macam nanti tergantung dari kebutuhan kita. Kalau tadi kita ingin mencari karakter plat nomor kendaraan berarti secara umum dia tersusun secara rapi dengan tinggi koordinat yang sama, lebar dan
tingginya itu biasanya rata-rata hampir sama. Jadi kalau dia mempunyai ciri-ciri yang sama seperti itu, kita bisa anggap bahwa dia adalah sebuah karakter yang akan kita baca gitu. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan dari pengolahan citra kedua ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap semangat. Oh ya, untuk yang belum tahu tentang cara penggunaan Jupyter Notebook bisa belajar di eh, pendahuluan atau cara install untuk Python, Jupyter Notebook dan tools yang lain ya. Jadi silakan buka dulu, pelajari untuk cara installnya jika masih belum paham. Kemudian coba praktikkan mulai dari awal dulu ya. Jadi nanti dari pengolahan citra 1 baru pengolahan citra 2 dan nanti akan dilanjutkan ke pengolahan citra yang ketiga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.